Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Yudi Kurniawan, mahasiswa program Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tokoh filsuf bahasa yang sangat terkenal. Beliau adalah John Langshaw Austin, atau dikenal dengan nama Austin. Austin lahir di kota Lancaster, Inggris pada tanggal 26 Maret 1911, dan Austin meninggal dalam usia yang cukup muda, yaitu 48 tahun. Tepatnya pada tanggal 8 Februari 1960. Dia merupakan salah satu filsafat bahasa yang sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa. Austin berasal dari Britania Raya. Selain itu juga sebagai filsuf bahasa, dia juga seorang profesor di Universitas Oxford. Austin mengambil beasiswa di Classic Sainsbury School pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1929, ia melanjutkan studi klasik di Balliol College, Oxford. Ia pertama kali mengajar di Magdalen College, Oxford pada tahun 1935. Selama Perang Dunia Kedua, Austin bertugas di British Intelligence Corps. Pada saat itu, Austin meninggalkan ketentaraannya pada bulan September 1945 dengan pangkat Letnan Kolonel. Baik, jika kita melihat secara ontologis, kita harus melihat seperti apa karya yang sudah diciptakan oleh Austin. Karya Austin tersebut bisa berupa makalah, teks pidato, maupun bahan perkuliahan. Karya tersebut diterbitkan setelah Austin meninggal, dan karya-karya tersebut diterbitkan oleh tokoh bernama G.J. Warnock yang menjadi 3 buku. Buku yang pertama berjudul Philosophical Paper, yang merupakan kumpulan makalah Austin ketika menjadi pembicara di sejumlah pertemuan ilmiah. Kemudian buku yang kedua berjudul Sense and Sensibilia, yang semula merupakan bahan-bahan perkuliahan sejak beliau mengajar di Universitas Oxford pada tahun 1947. Ketika diterbitkan, buku ini lebih berkesan sebagai hasil rekonstruksi perkuliahan Austin. Penyuntingnya, G.J. Warnock, memang dikenal amat mengagumi Austin. Warnock juga mengubah gaya penulisan Austin yang sebelumnya mempunyai ciri debat argumentatif, diubah menjadi sebuah esai yang panjang yang bergaya ilmiah populer. Kemudian, buku yang terakhir yaitu How to Do Things with Words, yang sebelumnya diterbitkan berjudul Words and Deeds pada tahun 1953, yang merupakan kumpulan bahan perkuliahan Austin di Universitas Harvard. Buku inilah yang kemudian mencuat warna asli pemikiran filsafat bahasa dari Austin. Dalam karyanya yang ketiga ini, Austin mengemukakan teori yang sangat fenomenal, yaitu tuturan konstatif, tuturan performatif, dan tindak tutur. Dalam konteks ini, Austin membedakan 3 jenis tindak tutur, yaitu yang pertama, tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur berlokusi. Yang pertama, tuturan konstatif. Tuturan yang digunakan manakala kita mengabarkan sesuatu keadaan yang faktual misalnya. Contohnya, seperti ibu dosen kami cantik sekali. Terus kemudian contoh yang kedua, pagi tadi dia terlambat bangun. Nah, pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut merupakan tuturan konstatif sebab menggambarkan keadaan faktual atau peristiwa yang dapat diperiksa benar atau salahnya. Kita dapat membuktikan kebenaran tuturan tersebut dengan melihat, melidiki, maupun mengalami sendiri hal yang telah diucapkan oleh si penutur kepada kita. Oleh karena itu,
Austin menandakan bahwa pada hakikatnya tuturan konstatif itu berarti membuat pernyataan yang isinya mengandung acuan histori atau peristiwa nyata. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan tuturan performatif. Kalimat yang berisi perlakuan apa yang dituturkan oleh penutur berisi apa yang dilakukannya. Misalnya kalau seorang rektor mengatakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan ini saya buka, maka makna kalimat itu adalah apa yang diucapkannya. Atau dengan kata lain, apa yang dilakukannya itu adalah apa yang diucapkannya. Dari contoh tersebut, kita melihat bahwa peranan si penutur rektor bertautan erat dengan apa yang diucapkannya. Ini berarti masalah utama yang terkandung dalam tuturan performatif adalah apakah si penutur mempunyai wewenang, kewajaran atau kelayakan untuk melontarkan tuturan seperti itu. Tindak tutur yang dilangsungkan dengan kalimat performatif oleh Austin dirumuskan sebagai 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami pernyataannya. Misalnya dalam kalimat, Ibu berkata kepada saya agar saya membantunya. Terus kemudian yang kedua ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur yang biasanya diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Misalnya pada kalimat ini, Ibu menyuruh saya agar segera berangkat. Nah, kalau tindak tutur ilokusi hanya berkaitan dengan makna, maka tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai yang dibawakan oleh preposisi. Kemudian yang ketiga, tindak tutur berlokusi. Tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Misalnya, karena adanya ucapan dokter kepada pasiennya. Seperti, mungkin ibu menderita penyakit jantung koroner. Nah, maka si pasien itu akan panik dan akan merasa sedih. Dilihat dari sisi epistemologis, Austin berkiblat pada pemikiran Wittgenstein. Pewaris yang patuh pada pemikiran Wittgenstein, Austin menjelaskan pandangan filosofinya dengan menekankan bahwa penggunaan bahasa tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, yaitu di mana tuturan tersebut dituturkan dan dalam situasi tuturan tertentu. Oleh karena itu, Austin terkenal dengan pernyataannya what to say when, karena unsur bahasa what to say dianggap sama pentingnya dengan dunia fenomena atau when. Tak mengherankan pula jika Austin menilai bahwa fenomena linguistik merupakan sesuatu yang tepat untuk menunjukkan usaha dalam menjelaskan fenomena melalui analisis bahasa. Pemikiran Austin tentang bahasa memiliki ciri-ciri khas dibandingkan dengan Wittgenstein. Sebagaimana yang sudah disinggung bahwa Wittgenstein lebih menggarisbawahi makna bahasa sehari-hari yang dihubungkan dengan konteks penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga muncullah teori permainan bahasa atau yang disebut dengan language game. Sementara Austin bukan membuktikan bahwa makna bahasa tersebut memiliki konteks. Bisa itu benar atau tidak, namun lebih memfokuskan diri pada maksud si penutur. Implikasinya, maksud si penutur itu juga akan memberikan efek tertentu kepada pendengarnya. Baik, secara aksiologis, kita akan melihat hasil pemikiran Austin diterapkan dalam kehidupan nyata. Hasil pemikiran tersebut dituangkan dalam artikel ilmiah yang dituliskan oleh Nanda Dwi Astri dengan judul Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi Berlokusi dalam cuitan atau meme di media sosial Instagram. Nah, dari hasil penelitian itu ditemukan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan berlokusi. Misalnya pada meme yang bertuliskan tentang hampir semua cewek cenderung tidak suka dimarahi, apalagi dibentak atau dikasarin. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ingatkan secara baik-baik, hindari nada tinggi yang berlebihan. Nah, meme disebut meme di atas itu merupakan sebuah lokusi
bahwa seseorang wanita tidak suka dimarahi. Atau jika wanita melakukan kesalahan, cukup diingatkan dengan baik dan jangan sampai kasar. Selain itu, dalam meme tersebut juga terdapat ilokusi yang memberitahukan bahwa kita, khususnya para pria, disarankan tidak bernada tinggi dengan wanita untuk menghindari selisih paham dan merasa sakit hati. Kemudian, pada meme yang bertuliskan tentang "Selamat pagi pengangguran, ayo tidur lagi". Nah, meme tersebut merupakan sebuah ilokusi yang artinya pada tuturan tersebut bermaksud untuk mengajak seseorang untuk bangkit dan bekerja agar tidak malas-malasan untuk mencari pekerjaan, agar tidak menjadi seorang pengangguran. Jika kita melihat dari contoh meme yang bertuliskan "Berani main game ini, rasakan sensasi ngobrol asik tanpa gadget, tertawa itu mahal". Meme tersebut dinamakan bentuk berlokusi. Kenapa? Karena meme tersebut mengajak seseorang untuk menghargai waktu saat sedang bersama teman-temannya atau sedang berkumpul bersama dan tertawa bersama. Karena sedikit waktu akan lebih berharga tanpa harus bermain gadget. Itu merupakan bentuk berlokusi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama belajar bagaimana filsafat itu bisa menelurkan ilmu pengetahuan yang berkembang sampai saat ini dan bisa kita pelajari sampai hari ini. Mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum